Ako mamantap nali ulo. Ulo dia aku sene. Bo kenapa ajong kita hau. Kampi kita menyawa tay ulo di pun ajong kita makut mamantap aku angkot. Banyak jauh nah itu nak jika aku nah banyak tahu mengawas saya ko aku tawa jualan tadi itu ko dia lagi tempo asal aku dia tawa. Aku tuh ya bung-bung oli. Bung oli. Biar besar kok, kada besar kok. Jangan orang tata bang kok kada di balum kada rugi. Tapi kita aku bang palagi orang beli mek teh jahit dia aku bangana, aku teh pokok kakang aku besaha sumber belum hidup mendiak cocok rega. Teh kasau aku teh laku tahu ternewe setengah miliar. Laku aku bang begitu. Narima duit kerjaan 10 juta, kare ujep loh, ke 100 kan jolo ilepas. Amun jika begitu seumur hidup turun menurun. Kahai itu anak itu minta ngomong teh ndai. Iya, Po. Jadi orang Dayak ini sekarang sedang dalam kesulitan, sedang dalam keprihatinan. Kebun karet, kebun rotan digarap. Kalau ditanya mana sertifikat kan? Nah ini yang sulitnya. Kita tidak ada sertifikat orang Dayak ini, belum memiliki sertifikat. Karena cara hidup orang Dayak itu begitu. Nah jadi rakyat ini tidak punya kekuasaan. Jadi tinggal mati aja. Nah ini masalah orang Dayak ini. Sekarang ini perusahaan mau sawit maupun tambang banyak masuk, termasuk jalan tambang. Nah, supaya masyarakat artinya jangan lengah, jangan-jangan tanah masyarakat sudah digarap, tapi bukti-bukti sah kepemilikan tanah tidak ada. Kami selaku masyarakat yang tidak punya apa-apa, tidak berdaya lah misalnya. Sedangkan di sana masih terbukti bahwa kami punya karet di sana, masih bisa disadap sampai sekarang ini. Makanya kemarin itu saya tuntut itu tanah itu. Tapi ya namanya kita masyarakat, kekuatan kita terbatas, masalah hukum kita kurang tahu. Kenapa kok datang perusahaan tanpa ada pemberitahuan kepada pemiliknya, langsung digarap ditanam sawit? Itu di global dulu. Sampai saat ini kami tetap memiliki secara adat. Nah, itu kalau sertifikat tidak ada itu, Pak. Masyarakat memang mengakui bahwa mereka memiliki tanah adat. Tapi tanah adat ini tanpa ada surat-surat sah atas kepemilikan. Memang kita harapkan mereka supaya tanah adat ini jangan dibilang lagi ayungku. Harus dibuat suratnya. Kami dulu kan minta harga 5 juta per hektar. Mereka hanya nawar 500. Perusahaan menjawab, kami Pak tidak merusak kebun karet, tidak merusak kebun rutan, tidak merusak kebun purun Bapak-bapak. Kami mengambil selak-selaknya yang ada sisa tanah kosong itu yang kami tanam. Tanah kosong itu adalah milik kami. Misalnya ada tenggiran dan sebagainya. Kalau dulu mereka kan tenggiran siapa itu? Oh punya Anu. Tenggiran ini siapa ini? Punya Ayungku dan sebagainya. Nah sekarang itu harus dibuat suratnya. Supaya nanti kalau perusahaan masuk, tenggirannya itu jangan ditebang sembarangan aja. Karena ada memiliki surat tadi. Itulah salah kami. Kami masyarakat kecil artinya kami menyangka ada sudah janji. Nah ini saya imbaukan begitu dengan masyarakat, diinventarisasikan. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang. Ya. Nah, manfaatkanlah peraturan Gubernur nomor 13 ini. Nah, jadi supaya identitas tanah dan sebagainya yang kita miliki Ayungkunya bertahun-tahun atau 1000 tahun, 10 tahun yang lalu itu kita pegangi dengan SKTA. Lah, maka justru Bapak Gubernur menerbitkan ini sebenarnya untuk mengangkat ini, untuk memayungi secara payung hukum. Perlu kita pahami bersama bahwa dengan adanya perda yang menyangkut kelembagaan adat ini, kita perlu untuk segera melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah-tanah adat dan hak-hak adat yang ada di atas tanah itu di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Menginventarisasi yang mana saja ada hak-hak adat atas tanah, dan kemudian tentunya hak-hak adat yang melekat di tempat di wilayah itu
Sehingga mendasarkan pada itu menjadi acuan bagi kita di dalam langkah-langkah berikutnya. Terutama yang menyangkut mengenai SKTA, Surat Keterangan tentang Tanah Adat. Dan ingat bahwa ini adalah masalah tidak mudah, dan ini adalah masalah yang cukup pelik, karena ada upaya-upaya yang ingin menghilangkan hak-hak adat di atas tanah itu. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghilangkan hak-hak atas tanah adat yang ada di bumi Tambun Bungai yang kita cintai bersama ini. Karenanya saya minta untuk berhati-hati. Dan ini adalah suatu kesempatan bagi kita di dalam rangka untuk kita segera memberikan hak atas tanah adat dan hak-hak yang ada di atas tanah tersebut. Nah, masyarakat adat dengan segala hak tradisionalnya itu diatur melalui undang-undang. Pasal 18 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, di mana negara mengakui keberadaan masyarakat adat dengan segala haknya, dengan segala kearifannya, sepanjang memang masih ada, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan masyarakat adat itu atau masyarakat asli itu mereka memiliki yang disebut tanah ulayat atau hak ulayat atau yang serupa itu. Kita menggunakan istilah tanah adat saja. Nah, tanah adat yang dimaksud adalah tanah yang diperoleh, tanah yang dikelola, dan tanah yang dimanfaatkan mengikuti tradisi leluhur secara turun-temurun. Cara memperolehnya mereka menebang hutan tanpa izin kepada siapapun, termasuk kepada unsur pemerintah seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, apalagi kepada menteri. Mereka hanya mengikuti tradisi leluhur turun-temurun. Nah, oleh karena itu menurut undang-undang hal ini tentu harus ada model pengakuan. Kalau tidak ada model, maka masyarakat adat Dayak ini hubungannya terhadap tanah menurut undang-undang tadi, karena belum ada pengaturannya, seperti saudara-saudara kita yang ada di pinggir rel kereta api di Jakarta. Jadi manakala tanah itu diperlukan oleh siapapun, baik untuk alasan kepentingan pembangunan maupun untuk kepentingan investasi, maka mereka itu suka tidak suka, setuju tidak setuju, menyingkir. Dan akan ditawarkan yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi masih bagus. Yang paling membuat kurang nyaman bagi masyarakat adat Dayak, saya kira, itu akan diberikan tali asih. Nah, itu sudah semakin memperkuat dugaan bahwa mereka dianggap tidak lebih dan tidak kurang seperti masyarakat yang tinggal di pinggir rel kereta api. Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Mereka ingin penghargaan dan pengakuan terhadap tanah yang mereka kelola, yang mereka peroleh, yang mereka manfaatkan, sudah turun-temurun, sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, ini. Oleh karena itu, Pergub 13 2009 menghimbau, mengajak, bahkan memerintahkan supaya masyarakat adat Dayak ini menempuh suatu pola, yaitu dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, dan pematokan, serta membuat surat keterangan tanah adat. Tanpa melalui pola ini atau tanpa melalui mekanisme semacam ini, maka sulit bagi negara, bagi pemerintah, bagi undang-undang untuk memberikan pengakuan. Nah, Pemda Provinsi mendorong semua masyarakat adat Dayak yang merasa memiliki tanah adat supaya berlomba-lomba membuat surat keterangan tanah adat ini sebagai bukti tertulis, walaupun dalam kualifikasi itu masih dalam bukti awal, dalam bukti permulaan atau bukti yang sangat minimal. Kualifikasi ataupun status kekuatan daripada SKTA ini tadi adalah sebagai bukti awal,
sebagai bukti permulaan, bukti minimal menurut hukum. Jadi sama sekali jangan ditafsirkan ini adalah bukti hak milik. Karena di dalam undang-undang bukti hak milik tidak ada lain sertifikat. Di bawah itu semuanya hanyalah petunjuk menurut hukum. Nah, target berikutnya bahwa tanah-tanah adat yang sudah dibuat SKTA-nya itu akan kita dorong, akan kita kerjasamakan dengan BPN supaya itu ditindaklanjuti untuk dibuatkan sertifikatnya. Tanah adat itu menurut Pergub 13 di dalam penjelasannya ada tanah adat milik bersama itu sejajar maknanya atau dapat disejajarkan maknanya dengan tanah ulayat. Karena itu dia milik lebih dari satu orang. Mungkin satu keluarga, mungkin satu desa, mungkin beberapa desa. Ada juga tanah adat milik perorangan. Nah itu bekas ladang dia sendiri, hibah dari orang tuanya, atau mungkin dari hasil dia membeli. Nah, yang ketiga adalah hak-hak adat di atas tanah. Itu bukan tanahnya. Sekali lagi, saya sampaikan, itu bukan tanahnya, tetapi benda-benda di atas tanah saja. Nah, jadi kelompok yang pertama tadi, tanah adat milik bersama. Kelompok yang kedua, tanah adat milik perorangan. Kelompok yang ketiga, hak-hak adat di atas tanah. Kelompok pertama dan kelompok kedua itu ranahnya hukum tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, hak-hak adat di atas tanah itu ranahnya hukum kehutanan. Jadi sekali lagi bukan tanahnya. Apa itu hak-hak adat di atas tanah? Yaitu hak berburu, hak meramu, hak memungut hasil hutan, hak religius magis, dan hak membuka hutan. Itu juga perlu diinventarisir kalau memang masih ada di dalam hutan. Dan tidak perlu diketahui berapa luasnya masuk ke dalam hutan. Yang penting benda-benda itu saja seperti pohon jelutung, pohon tengkawang, pohon damar, mungkin pohon buah-buahan, mungkin pohon madu, tempat madu, mungkin tempat bersemedi di dalam gua, di atas bukit, di bawah pohon besar, dan seterusnya. Mungkin benda berupa obat-obatan tradisional dan lain-lain. Itulah hak-hak adat di atas tanah. Itu perlu diinventarisir kalau memang masih ada. Jadi sekali lagi bukan tanahnya tetapi benda-benda itu saja. Manakala dibuat surat keterangan di dalam hutan itu disebut tanah adat, maka ini tidak sejalan dengan Pergub 13. Dan itu tentu itu hukum kehutanan tidak memberikan ruang. Nah, disinilah yang dimungkinkan untuk disepahamkan dengan istilah dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan ada istilah hutan adat, ada istilah hutan desa. Nah ini saja. Tetapi kalau hutan adat dan hutan desa itu menurut ketentuan itu pada akhirnya harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Bagi masyarakat adat Dayak tentu itu perjuangan besar, memperjuangkan supaya ada keputusan Menteri Kehutanan menyatakan salah satu lokasi hutan itu adalah hutan adat atau hutan desa. Tapi bagi Pergub 13, kalau mau dibuatkan surat keterangan hak-hak adat di atas tanah, inventarisirlah benda-benda yang tadi kita sebutkan, yaitu hak berburu apa saja, meramu apa saja, memungut hasil hutan apa saja, hak religius magis apa saja, dan hak membuka hutan tentu itu hak berladang. Nah tentu targetkan hak berladang ini untuk zaman sekarang dan ke depan ini semakin sempit peluangnya. Karena memang hutan kita semakin sedikit, peraturan perundang-undangan semakin ketat penerapannya, sehingga masyarakat adat Dayak, perkiraan saya tidak dapat dalam waktu yang lama lagi untuk tetap mempertahankan pola membuka hutan tanpa izin ini. Oleh karena itu harus mulai sekarang berpikir bagaimana melakukan ladang menetap tanpa harus pindah-pindah lagi. Ini tentu harus kearifan dan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, bagaimana memberikan perlakuan, memberikan arahan, dorongan. Ini yang ke depan yang akan kita rancang bersama-sama dengan semua pihak,
termasuk para investor harus memberikan dukungan terhadap pola semacam ini. Harapan kita ke depan, semua masyarakat adat Dayak tetap mempunyai tanah yang memadai dan diakui oleh undang-undang dalam bentuk pemberian sertifikat, seperti halnya transmigrasi. Mereka baru datang sudah memperoleh pengakuan 2 hektar per kakak. Itu pula yang kita inginkan berlakukan kepada masyarakat penduduk asli ini, bahwa mereka pun punya luasan tanah yang diakui secara undang-undang dan tidak gampang untuk digusur dan lain-lain oleh pihak lain. Nah, sehingga ke depan Kalteng ini menjadi provinsi yang hidup aman damai, bekerja sama untuk meraih kesejahteraan bersama-sama yang kita sebut dengan Huma Betang. Huma Betang mempunyai nilai-nilai, yaitu nilai kebersamaan, nilai kesetaraan, nilai kejujuran, dan taat kepada hukum, yaitu hukum adat dan hukum negara. Nah, inilah barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada kita semua untuk mendorong kita bersama-sama ke depan membangun sebuah kehidupan yang harmonis di Kalimantan Tengah ini. Kita menuju sebuah kehidupan yang sama-sama sejahtera. Jangan ada kelompok yang sejahtera tetapi kelompok lain termarginal, miskin. Itu tidak boleh. Itu harus kita lakukan upaya-upaya bersama agar Kalimantan Tengah ini aman, damai, tertib, sejahtera bersama-sama. Itulah tujuan yang sedang digalang, sedang diupayakan oleh pemerintah daerah juga, bahwa pembangunan Kalimantan Tengah ini membangun Kalimantan Tengah yang harati, yaitu pintar, terpelajar, terdidik, membangun Kalimantan Tengah yang sehat, yaitu Kalteng Barigas, membangun Kalimantan Tengah yang sejahtera bersama-sama, bukan sejahtera untuk orang per orang atau kelompok orang tertentu saja, tetapi untuk semuanya, dan membangun Kalimantan Tengah yang bermartabat. Saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama berjuang supaya tanah adat ini mendapat pengakuan bukan hanya oleh masyarakat adat itu sendiri, tetapi oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah, dalam hal ini oleh negara. Seperti yang disampaikan oleh pendiri provinsi ini, pahlawan nasional kita, Cilik Ribut, ela itah cuma tepun petak tapi menanak sare. Ela itah tempun uyah tapi betawah belai. Ela itah tempun kajang tapi bisa puat. Kita semua harus pahami himbauan ini supaya kita betul-betul berjuang untuk mendapat pengakuan. Artinya dari kita sendiri harus yakin, percaya bahwa kita harus mengakui keberadaan kita, dan saudara-saudara kita yang lain pun juga harus mengakui keberadaan kita. Amun dia wayatuh pihak hindai, amun dia itah ewe hindai.